Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh, tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih, ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Shalom, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Nyanyi dengan semangat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Selamat adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Martin. Walaupun ketemunya cuma lewat layar kaca, tapi nggak apa-apa. Apa kabar buat adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sekarang Bang Martin pengen bawain ke-10 firman. Mari kita satukan hati kita dengarkan ke-10 dasar firman. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, jadi itulah ada ke-10 firman. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menjalankannya pada kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, abang lihat adik-adik masih pada lemes nih. Kayak perlu lagu-lagu yang agak enak, agak-agak bikin goyang. Yuk, semua adik-adik bangkit berdiri yang di rumah. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Ku Kasihi dengan Kasih Tuhan. Ayat hafalan kita ada di Efesus 5 ayat 16. Bisa dibuka adik-adik. Dibuka ayat Alkitabnya maksudnya. Dibuka ayat hafalannya. Dibuka Alkitabnya maksud abang. Ada di Efesus 5 ayat 16. Yang isinya pendek kok ini, nggak terlalu panjang. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, gampang kan? Jadi kalau ditanya minggu depan ayat hafalannya udah di luar kepala. Sekali lagi ya, abang ulang.
Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Lihat ayat hafalannya, dihafal ayat hafalannya, jangan sampai lupa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian dan tetap fokus ya. Kita nyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa. Ya, walaupun kita masih beribadah melalui online, tapi kita tetap semangat untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa sebelum membaca Alkitab kita. Mari kita sama-sama berdoa, semua tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar apa yang kami sampaikan dapat adik-adik mengerti, dan kiranya Tuhan, nama-Mu lah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami, dan biarlah kiranya dari awal pertengahan hingga akhir Engkau juga boleh campur tangan, sehingga kami boleh dapat merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di sepanjang istirahat kami, dan pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau juga boleh menyertai kami di rumah kami masing-masing, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu hadir menemani kehidupan kami. Semuanya kami ucapkan di dalam nama-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Cerita kita minggu ini temanya lebih baik, yang diambil dari kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 27. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Semua sudah pada pegang Alkitab kan? Ayo kakak tunggu dulu nih. Oke ya. Sekarang kita buka Alkitab kita, Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 27. Kita baca pelan-pelan saja ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suara. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu.
menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar di hadapan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca. Di sini adalah Musa, menceritakan tentang Musa. Musa adalah orang yang setia, yang telah menyampaikan kabar kemenangan, kabar baik bagi orang-orang bangsa Israel. Mengapa? Di sini dalam perikop kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 27 ini, Musa pasti atau mesti menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Apa tuh maksudnya? Keras kepala. Namun Musa berusaha memimpin dan melayani bangsa Israel dengan sebaik mungkin. Mengapa? Pada waktu itu bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir, menyeberang laut Teberau dan berperang melawan Amalek. Yitro, mertua dari Musa, dia mendengar kabar tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Allah kepada Musa. Maka Yitro datang mengunjungi Musa bersama dengan istrinya Musa yang bernama Zipora dan kedua anak Musa yang bernama Gersom dan Eliezer. Bukan nama Gerson ya, tapi Gersom dan Eliezer. Yang selama ini mereka tinggal di rumah Citro. Kenapa? Karena Musa diutus untuk membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, sehingga anaknya dan istrinya tinggal sementara di rumahnya Citro. Citro itu orang tua dari istrinya Musa. Citro itu merupakan imam di Rafidim. Saat itu Citro datang ke kemah melihat Musa. Dia melihat Musa bersama-sama dengan bangsa Israel. Dia melihat Musa sangat sibuk sekali. Dia betul-betul melayani bangsa Israel. Dia orang yang rendah hati. Dia mau menolong semua bangsa Israel. Tapi kalau melihat seperti itu, Citro merasa bahwa nanti Musa tidak akan sanggup, dia akan kelabakan. Apa itu kelabakan? Dia akan kewalahan. Lalu Citro memanggil Musa. Dia menasihati Musa. Ya, dia menasihati Musa. Dia bilang kepada Musa, bagaimana kesibukan Musa mengurusi perkara-perkara bangsa ini. Lalu Musa bilang, memang betul bahwa Musa adalah wakil Allah bagi bangsa-bangsa Israel. Musa harus memberitahukan dan mengajarkan kepada bangsa itu tentang ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Dengan demikian, bangsa akan tahu mana yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh. Yitro, mertua Musa, dia menasihati Musa. Agar apa? Agar Musa mencari orang-orang yang cakap dan mampu serta takut akan Allah di antara bangsa itu. Mereka haruslah orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak mau menerima suap, dan menempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Mengapa? Karena di sini bangsa Israel dia diberi bagian-bagiannya.
untuk memimpin 1000 orang, untuk memimpin 500 orang, untuk memimpin 50 orang, dan memimpin 10 orang. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang besar baru bisa dihadapi dengan Musa. Tapi perkara-perkara yang kecil, mereka sendirilah yang memecahkan atau yang menghadapinya. Jikalau sewaktu-waktu ada perkara-perkara kecil yang dihadapi bangsa itu, mereka sendiri yang lebih dulu menghadirinya. Tidak sebentar-sebentar Musa. Dia diberi kepercayaan kepada bangsa-bangsanya bahwa dia juga bisa menjadi pengikut Tuhan. Hanya bila perkara-perkara besarlah baru Musa yang menghadapinya. Di sini adik-adik melalui kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan 20. Musa mau mendengarkan nasihat mertuanya. Agar apa? Agar dapat lebih baik lagi dalam memimpin bangsa Israel. Adik-adik, semua segala pekerjaan, bila kita mengerjakannya sendiri, maka kita merasa pekerjaan itu seperti beban. Makanya Musa mau mendengarkan nasihat mertuanya, sehingga dia tidak terlalu banyak mengikuti semua perkara-perkara yang dihadapinya. Intisari dari cerita ini adik-adik, mendengarkan nasihat tidak masalah. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, yang artinya kita harus mendengar lebih banyak daripada berbicara. Adalah baik menampung segala nasihat dari orang lain. Jadi kita tidak boleh kalau ada orang menegur kita, kita marah. Tapi kita malah harus berterima kasih bahwa orang itu mau mengingatkan kita. Berarti dia sayang sama kita. Ya, walaupun memang nantinya kita harus memilih apakah memang nasihat tersebut bermanfaat bagi kita atau tidak. Kita juga harus berhati-hati agar tidak mendengarkan nasihat orang yang salah. Orang yang mendengarkan nasihat sesungguhnya adalah orang yang bijaksana. Dan justru dengan kita mendengarkan nasihat dari orang, apalagi orang tua, ya, kita semakin menjadi orang atau seseorang yang sangat bijaksana. Maka kita atau katakanlah Musa akan semakin mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Coba adik-adik buka dalam Amsal 9 ayat 9. Ya, Amsal 9 ayat 9. Kita coba ya, sama-sama. Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Begitu juga dalam Amsal 19 ayat 20. Kita dengar lagi. Apa yang dimaksud dengan Amsal 9 ayat 20 ini? Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 2 ayat ini adik-adik sebagai pegangan kita bahwa kita harus menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat. Kalau kita mau mendengarkan nasihat, kita sama seperti orang yang bijaksana. Ya, kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Coba adik-adik, mau nggak adik-adik semakin hari
bukan semakin bertambah baik, tapi bertambah buruk atau bertambah jelek. Semua tidak mau, termasuk kakak. Kakak juga tidak mau. Nggak mau kita itu semakin hari semakin terpuruk, tapi kita harus semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Karena di sini di dalam kitab Keluaran juga sudah menceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel menjadi lebih baik lagi. Musa, dia merupakan orang yang sangat baik. Dia telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ya, dalam peperangan dengan Amalek juga, orang Amalek dia juga bisa membawanya. Orang-orang Israel itu orang yang sangat tegar tengkuk, orang yang keras kepala. Mereka merasa mereka lah yang paling pintar, mereka lah yang paling baik. Perasaan itu tidak boleh adik-adik ikuti. Tapi ikutilah cara Musa. Dia banyak mendengar, sedikit bicara, dan dia banyak berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, supaya apa yang dia buat tidak menyalahi aturan yang sudah Tuhan tentukan. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah menjadi seperti Musa. Adik-adik, bila adik-adik dinasihati oleh orang tua, bila adik-adik dinasihati oleh kakaknya, oleh abangnya, oleh guru, jangan gampang tersinggung. Walaupun mungkin itu salah, tapi kita dengarkan, kita ambil yang baiknya. Mengapa? Karena nasihat merupakan didikan yang sangat baik. Dalam Amsal tadi kan adik-adik lihat bahwa orang-orang yang mau jadi anak yang pandai, anak yang pintar, yang mau mendengarkan didikan, dia harus menjadi orang yang mau mendengar. Adik-adik, selain mendengarkan nasihat, kita juga perlu menasihati orang lain, terlebih saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, ya, atau orang seiman dengan kita. Jika mereka melakukan perbuatan yang salah, menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Contohnya, kamu di kelas diajak temanmu untuk mengambil sesuatu barang yang bukan milikmu. Dia memujuk kamu, menasihati kamu, nanti kalau kita ambil, kita akan begini, kita akan jajan, kita akan, semua diberikan nasihat malah yang bukan mendidik, membuat dia senang. Dengan uang yang dia curi, dia bisa beli jajan. Tapi itu tidak boleh, karena Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk mencuri. Adik-adik harus ingat, ada 10 perintah Tuhan. Salah satunya itu tadi, tidak boleh mencuri. Nah, adik-adik, nasihat yang diberikan Jitro kepada Musa itu bisa dapat kita contohkan juga pada diri kita. Kita mau mendengarkan nasihat dari mama kita, kita mau mendengarkan nasihat dari bapak kita, atau saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi juga ingat, kalau ada yang memberikan nasihat kepadamu, jangan juga kamu mengiyakan, karena belum tentu juga teman-temanmu ada yang menasihati untuk yang benar. Percayalah adik-adik, bahwa kalau kita dengan tulus, kita mau memberikan perhatian kita untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan saudara-saudara kita, maka itu berarti kita menjadi yang lebih baik. Kita harus memberi nasihat dengan tulus kepada siapa saja, kepada saudara-saudara kita, bukan untuk kepentingan diri kita supaya kita dikenal orang, supaya kita dihormati orang. Tidak, adik-adik. Kalau kita memberikan sesuatu nasihat dengan tulus dan itu untuk hal yang baik, maka kita sudah membawa hal yang lebih baik lagi dari orang tersebut. Nah, adik-adik, kita juga bisa boleh lihat di 1 Tesalonika 5
ayat 11. Ini sebagai tambahan ya adik-adik, supaya adik-adik mengerti. Ayo kita buka Tesalonika 5 ayat 11. Ya, di sini ayat ke-11, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ulangi sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, adik-adik, mari kita saling menasihati di dalam Kristus dengan penuh kasih, agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Milikilah sikap seperti Musa, yang mau mendengarkan nasihat orang lain, yaitu mertuanya. Tadi siapa namanya? Yitro, yang juga memberikan nasihat dengan tulus, agar semua menjadi lebih baik lagi. Adik-adik, akhir cerita ini kita diajak untuk mau menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tidak boleh menyerah walaupun pandemi sedang menyerang ke seluruh negara, termasuk negara kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan jaga kesehatan. Jangan lupa adik-adik, kalau adik-adik keluar rumah, pakai masker. Kalau adik-adik dari luar rumah, jangan lupa cuci tangan. Banyak makanan yang bergizi. Banyak makan sayur. Banyak makan buah. Adik-adik, kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang mau mendengarkan nasihat mamanya, yang mau mendengarkan nasihat papanya, dan juga mau mendengarkan nasihat kakak atau abangnya. Jangan menjadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Jangan jadi orang yang hanya banyak bicara, tapi mendengar. Oke adik-adik, kita sudahi dulu cerita kita. Kakak berpesan kepada adik-adik, kita harus dapat seperti Musa. Dan kita juga bisa dapat seperti Yitro, yang mau memberikan nasihat dengan tulus, dan Musa mau mendengarkan nasihat, supaya hidup kita lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sekarang kita mau mengakhiri kebaktian kita. Kita mau berdoa, mengakhiri cerita kita. Mari kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh Tuhan memahami apa maksud daripada cerita yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan, walaupun kami masih kecil, walaupun kami sekolah minggu, tapi kami boleh dapat menjadi seperti Musa, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau banyak mendengar, dan yang mau banyak berusaha untuk lebih baik lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui firman kami ini, yang kami dengar ini, kami boleh belajar untuk bisa menjadi orang yang mau mendengarkan dan bisa menjadi orang yang bisa memberikan nasihat dengan penuh ketulusan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mengakhiri kebaktian kami. Oke adik-adik,
Baru saja kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan siapkan persembahan. Jangan lupa ucapkan Hubere doon bani harajaoni nai bapa papa sing hama. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku
Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita sekarang mau berdoa penutup. Kita sama-sama doa Bapa kami, nanti diakhiri dengan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, untuk aktivitas hari ini kalian membuat tulisan yang berupa nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Misalnya, kamu harus sabar, kamu harus belajar, memaafkan, dan lain-lainnya. Nah, untuk anak kelas A, kalian bisa menggunakan kertas A4 atau kertas apapun dan pensil atau pensil warna, lalu kalian tuliskan di kertas tersebut, yaitu nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kalian. Lalu untuk anak kelas B sampai D, kalian bisa menggunakan aplikasi Adobe Draw yang bisa di-download di Play Store. Kita klik seperti ini aplikasinya, lalu kalian klik tambah. Pilih kertas sesuka kalian, akan muncul seperti ini. Lalu di samping kiri ada mode dan warna pulpen. Kalian bebas pilihnya. Dan paling bawah ini yaitu untuk penghapusnya. Lalu di bagian atasnya ada bentuk lingkaran dan segitiga, itu untuk polanya. Nah, setelah diklik, pilih pola sesuka kalian. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian perbesar. Setelah itu kalian klik pulpennya 2 kali, akan muncul seperti ini. Untuk ukuran size yaitu bisa kecil bisa besar. Untuk kecilnya tarik ke bawah. Nah, sudah berbentuk kecil kan? Untuk memperbesar, tarik ke atas. Nah, lalu ada color. Pilih warna sesuka kalian. Dan kalian bentuk polanya. Warnai polanya. Klik tanda panah back. Nah,
Setelah itu tarik polanya. Nah, tadi pola yang abu-abu ini kita hilangkan, klik X, dan kalian mulai kreatif menulis nasihat orang tua. Sabar. Oke, kalau sudah, kalian screenshot seperti ini. Sebelumnya kalian klik kotak yang di atas, klik, dah. Habis itu kalian screenshot, dan kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Semangat, tetap semangat, dan selamat mengerjakan. Teman-teman, aku Elizabeth dari Sekolah Minggu Bogor. Nama saya Jana Robert Olan Sitopo dari BKPS Bogor. Susunan katanya adalah, kalau Yesus adalah penyembuh, maka aku percaya Dia istimewa bagiku.